Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Malida dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pola pemberian makan bayi menggunakan metode Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices atau biasa disingkat ICF. Oke, untuk yang melatar belakangi dari penelitian laporan saya, yaitu yang pertama, praktik pemberian makan pada bayi dan anak, yaitu ICF, berperan penting dalam menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan status gizi anak usia di bawah 2 tahun. WHO dan UNICEF mengembangkan indikator ICF seperti MDD, MMF, MMFF, dan MAD untuk menilai pola makan anak secara kuantitatif. Nah, melalui indikator ini dapat diketahui bahwa kualitas, frekuensi, dan kecukupan asupan pada makanan anak sehingga dapat membantu mengidentifikasi serta memperbaiki praktik pemberian makan yang belum sesuai oleh rekomendasi. Baik, untuk metode Indicators for Assessing Infant and Young Children Feeding Practices atau ICF, ICF ini berperan penting dalam kesehatan, pertumbuhan, dan gizi anak di bawah usia 2 tahun. WHO dan UNICEF menetapkan pedoman global serta memperbarui indikator ICF agar pelaksanaannya lebih komprehensif, yaitu mencakup keberagaman makanan dan konsumsi pangan yang tidak sehat. Untuk indikator ICF ini memiliki tujuan yaitu untuk menilai, menargetkan, dan memantau praktik pemberian makan anak, serta data yang dikumpulkan yaitu setiap 3-5 tahun dan disajikan berdasarkan usia anak menggunakan grafik area untuk memantau pola pemberian ASI dan makanan secara akurat. Baik, untuk indikator yang pertama yaitu MDD atau Minimum Dietary Diversity yang memiliki 8 kelompok pangan sebagai berikut. Nah, untuk MDD ini digunakan untuk menilai kecukupan keberagaman pangan anak usia 6-23 bulan sesuai dengan rekomendasi WHO, di mana anak dianggap memiliki pola makan beragam jika mengkonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok pangan dalam sehari. Yang mana hal tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah kekurangan dari mikronutrien. Untuk indikator yang kedua yaitu MMF, yang mana bisa dilihat pada tabel, di mana WHO merekomendasikan yaitu yang pertama untuk bayi usia 6-8 bulan yaitu makan sebanyak 2-3 kali per hari. Untuk anak 9-23 bulan dianjurkan untuk makan 3-4 kali plus 1-2 kali camilan, dan untuk anak yang tidak ASI atau tidak susui yaitu makan sebanyak 4-5 kali per hari, di mana frekuensi makan yang kurang dapat menyebabkan kekurangan gizi dan stunting, di mana indikator ini mengukur persentase anak usia 6-23 bulan yang makan sesuai frekuensi minimal tersebut dalam sehari sebelumnya. Untuk indikator yang ketiga yaitu MMF, di mana hal ini mencakup terkait minimum meal frequency, yang mana susu dan produk olahannya merupakan sumber utama kalsium dan gizi penting bagi anak usia 6-23 bulan yang tidak ASI atau tidak disusui, di mana WHO merekomendasikan konsumsi sebanyak 200-500 ml susu per hari tergantung asupan makanan hewan lainnya. Nah, indikator ini mengukur persentase anak yang tidak ASI yang mengkonsumsi susu atau olahnya setidaknya 2 kali sehari. Nah, berikut adalah biodata responden yang saya amati atau yang saya analisis. Namanya yaitu Muhammad Rafurdan Kafi, berusia 20 bulan. Nah, berikut adalah hasil dari 24 hour food recalls dari responden. Nah, untuk analisis dari MDD sendiri bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk responden mengkonsumsi mengkonsumsi mie basah atau bakmi, kemudian mengkonsumsi susu formula, kemudian ikan tongkol goreng, dan telur rebus. Nah, responden tidak meminum ASI, kemudian tidak mengkonsumsi kacang-kacangan, tidak juga mengkonsumsi vitamin A dari buah dan sayur atau dari other fruits dan sayur lainnya. Kemudian
indikator yang dianalisis yang kedua adalah MMF. Nah, di sini bisa dilihat bahwa responden mendapatkan 3 kali makanan padat, yaitu pada pagi, siang, dan malam, serta 4 kali susu formula, sehingga total frekuensi konsumsi mencapai 6 kali per hari. Nah, oleh karena itu indikator MMF pada responden dinyatakan terpenuhi. Nah, berikut selanjutnya adalah indikator dari MMF, yaitu responden ini hanya mengkonsumsi susu formula, yaitu sebanyak 4 kali per hari, yaitu pada pukul 8.30, 13.00, 15.30, dan 20.00 dengan takaran kurang lebih 150 ml setiap kali konsumsi. Nah, untuk total asupan susu formula mencapai sekitar 600 ml per hari, sehingga dapat dikatakan pada responden indikator MMFF terpenuhi. Nah, berikut untuk analisis MAD atau minimum acceptable dietnya. Nah, responden sendiri merupakan anak yang tidak disusui atau non-breastfed children yang mana tidak menerima setidaknya MDD dan MMF sesuai usia pada hari sebelumnya, serta memperoleh susu sedikitnya 2 kali, sehingga dapat didapatkan skor MMD sebanyak 0, skor MMF1, skor MMFF1, sehingga dapat di total skornya yaitu 2, yang mana 2 ini dikategorikan tidak memenuhi. Nah, untuk rekomendasi untuk ibu dari responden atau Mbak Duta dari hasil analisis, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan variasi makanan harian anak, karena jika dilihat dari 24 hour recall, makanan anak ini cenderung tidak bervariasi dan tidak memenuhi dari standar dari MDD. Kemudian yang kedua adalah dengan menambahkan buah dan sayur dalam menu harian anak. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan jumlah pemberian susu formula agar tidak berlebihan, karena jika dilihat dari analisis MMFF, anak ini cenderung berlebihan dalam pemberian susu formulanya, yang mana seharusnya diberikan 2 kali sehari. Nah, untuk responden ini diberikan 4 kali sehari. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan metode IHCF ini, yang pertama yaitu kita akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, metode ini keanekaragaman yang diberikan melalui IHCF ini mampu meningkatkan kualitas gizi balita, sehingga dapat menurunkan risiko gagal tumbuh atau stunting. Kemudian IHCF ini memiliki indikator yang baku dan terstandarisasi secara global, yang mana hal ini dapat menunjukkan hasil pengukuran dapat dibandingkan antar wilayah dan antar negara, karena ditetapkan oleh WHO dan UNICEF. Nah, untuk metode IHCF ini juga mampu menilai beberapa aspek pentingnya seperti MDD, MMF, dan MMFF yang berkaitan langsung dengan kecukupan gizi anak. Nah, yang terakhir, metode IHCF ini dapat digunakan untuk menentukan kelompok berisiko dan menetapkan prioritas dari intervensi gizi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, metode ini bergantung pada ketepatan ingatan responden, yaitu pada ingatan wali dari responden tersebut. Kemudian terkait dengan ketidakcukupan asupan zat gizi pada balita dapat dikaitkan dengan banyaknya ibu yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif secara teratur, yang tidak dapat memberikan ASI yang karena kesibukan pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi, serta kurangnya pengetahuan ibu dan keterbatasan daya beli menyebabkan rendahnya keragaman makan pada balita. Kemudian dalam pelaksanaan program IHCF ini, tidak semua daerah memiliki dukungan dari tenaga gizi yang profesional atau memadai. Kemudian IHCF ini juga untuk pemberian makan yang tidak tepat sering dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar gizi. Untuk kesimpulan dan saran, dari hasil analisis menunjukkan bahwa praktik makan anak belum memenuhi indikator dari MAD karena kurangnya keberagaman pangan atau MDD. Nah, pada meskipun frekuensi makan atau MMF dan konsumsi susu yaitu MMFF sudah cukup, dan namun anak masih bergantung pada susu formula dan kurang mengkonsumsi sayur, buah, serta protein nabati.
yang mana akibatnya pola makan menjadi tidak seimbang, yang mana juga diperlukan peningkatan keberagaman pangan untuk mencapai indikator MAD dan mendukung pertumbuhan optimal anak. Nah, untuk saran yang bisa diberikan untuk ibu responden diharapkan dapat meningkatkan keragaman jenis makanan dengan menambahkan sumber protein hewani seperti ayam, ikan, dan telur, serta memperkenalkan sayur dan buah yang berwarna cerah dan dalam menu harian anak. Kemudian untuk frekuensi pemberian susu formula perlu dikurangi menjadi 2 kali per hari dengan total 300 sampai 400 ml agar anak memiliki nafsu makan yang baik terhadap makanan padat. Kemudian bagi pelajar dan mahasiswa, metode IHF ini dapat digunakan kembali dalam penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan disertai analisis faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta pola pengasuhan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pemberian makan anak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.